Saya belum ini ya, belum buka upload untuk sampai bab 3 ya. Oh iya, yang kemarin ini sampai bab 3. Oke, saya bikinkan dulu, nanti saya ini sampai nanti malam ya, karena ini harusnya kan progres ketiga, laporan tugas besar sampai bab 3. Ini sampai nanti malam aja. Oke, jadi eh, untuk berikutnya kita masuk ke bab ini, tapi saya buka dulu doknya. Bab 3. Bapak izin, Nida sudah Ya, masuk lagi, Pak. oke. Sebelumnya sampai saya nyari ini ada pertanyaan nggak, kesulitan nggak sampai bab 3 kemarin? Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Kalau saya sendiri dari bab 3 itu uh, Mm-mm. sedikit kesulitan tentang menghitung kapasitas dari balok dan kolomnya, Pak. Ya, Ya balok. masih, kalau untuk balok itu, menurut Bapak, sesuai Mm-mm. dengan minggu kemarin itu hubungannya Mm-mm. dengan lele dan tekuk torsi lateral kan, Pak. Nah, kalau Ya. yang untuk balok, insya Allah sudah ada untuk referensinya. Namun untuk yang Mm. kolom, Pak, masih saya Hmm. sendiri masih belum begitu paham gitu, Pak. Oke, kolomnya ya. Yang lain sebelumnya Apa maaf, apakah untuk balok dicek juga lanjutannya? gimana? Untuk balok apakah dicek juga untuk lanjutannya, Pak? Ya sebenarnya kalau untuk tugas ini belum dicek, tapi kalau mau dicek ya nggak apa-apa. Ditambah. Jadi kalau ini minimalnya, jadi apa namanya untuk target laporan ini minimalnya, tapi kalau mau dilebihkan kayak kemarin kombinasi sambungan, saya kan cuma beberapa, sebenarnya kan ada plus minus banyak sekali itu. Nah itu kalau mau dilebihkan boleh ya. Ya, baik, Pak. Ada lagi? Nanti coba saya review lagi. Udah itu aja. Oke ya, kalau gitu saya berarti kolomnya ya, untuk perhitungan kolom ya, Lutfi ya. Iya, Pak. Ya, oke saya buka dulu SNI-nya. Lutfi kan baru lulus kan ya? Angkatan Iya, berapa lu? Pak, betul. Iya, Pak. Pare tekan geser
Saya share screen dulu. Udah kelihatan ya? Sudah ada? Sudah, Pak. Ya. Jadi memang untuk balok itu kan sebenarnya dia kan tergantung dari profilnya, tergantung dari persyaratan lah. Dia apakah simetris, dia kompak atau dan lain sebagainya. Baru kita tahu dia menggunakan formula yang mana. Nah, untuk kolom itu sebenarnya dia kombinasi antara aksial dan lentur. Nah, artinya apa? Berarti nanti akan menghitung menggunakan lentur atau balok itu dan juga menggunakan aksial tekan. Jadi SCG satunya ya. Nah, caranya menghitung bagaimana? Jadi saya akan menggunakan yang ini gaya torsi bab H, tapi pakai yang H1. Komponen struktur simetri ganda dan tunggal yang memikul lentur dan tekan. Ya. Nanti karena kita profilnya adalah profil I, pasti simetrinya ada simetri ganda. Bisa juga menggunakan simetri tunggal. Nah, berarti kita berpikirnya ada dua. Ya, berpikirnya ada dua. Buatnya coret-coret mana nih? Oh ini. Nah, begini ada dua. Satu adalah lentur, satu lagi adalah tekan. Ya. Berarti lentur apa? Lentur ada F1, F2 yang mulainya F2, F3 dan sebagainya. Jadi syaratnya itu harus terpenuhi dulu. Makanya kemarin kalau kita bikin kolom sama baloknya itu profilnya sama, otomatis kita bisa mengambil hitungan dari baloknya untuk lentur ya. Jadi bisa mengambil hitungan dari baloknya. Untuk tekan, mungkin ini lebih lama lagi di semester 3 ya. Nah, tekan berarti menghitung aksial atau batang tekan. Ya, nanti saya balik ke atas. Tapi saya akan ke sini dulu. Nah, berarti kalau udah seperti ini, nggak bisa turun ya. Iya, udah dicoret nggak bisa turun. Nah, berarti ada persyaratan, ada dua persyaratan. Oke, ini aja biar bisa turun ya. Ada persyaratan, itu persyaratan ini dengan persyaratan ini. PR apa? Yaitu kekuatan aksial perlu. Ini PR. Sedangkan PC, kekuatan aksial tersedia. Nah, bahasanya sebenarnya itu kekuatan perlu, kekuatan nominal, kekuatan desain gitu ya. Bahasanya sebenarnya seperti itu. Ini saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, jadi ada kekuatan perlu, ada kekuatan aksial, ada kekuatan lentur perlu. Jadi yang ini perlunya ini ada perlu tersedia berarti komponennya ya. MC-nya adalah tersedia. Nah, kalau kita output dari kolom itu kan sebenarnya ada P, ada V2, ada V3, ada T, ada M2, ada M3 gitu ya. M2, M3 itu ya sumbu lokalnya tergantung dari arahnya. Tapi biasanya udah ketahuan ya arahnya. Nah, misalkan udah seperti ini. Berarti ketika kita outputnya adalah 4 ini, output dari etapnya, P-nya yang di sini, berarti ini adalah sebagai kekuatan perlu. Ya, kekuatan perlu. Kekuatan perlu berarti ada yang negatif, ada yang positif. Berarti ada yang tarik, ada yang tekan. Jadi seperti ini nih. Nah, momennya gini. Ada yang bagian negatif, positif. Kan yang kita ambil yang paling besar. Mau di sini, mau di sini yang pokoknya yang paling besar. Jadi jangan dipedulikan negatif positif, ambil angkanya yang paling besar. Itu masuk ke nilai P ini, nanti dipakainya di mana? Dia dipakainya di PR. Nah, ini maksudnya di sini, PR. Oke, sekarang PC. Nah, PC-nya berarti itu hubungannya dengan tekan nanti ya, itu depending dulu. Nah, sekarang ada MRX, ada MRG. Ya. MR berarti kekuatan lentur perlu.
ditentukan dengan bab C menggunakan kombinasi beban di FBT atau DKI. Artinya sebenarnya kita harus konsisten ya. Kalau kombinasi kemarin berarti kita nanti hitungannya adalah di FBT semua. Yang 1,2 gitu. Tapi kalau Pak kemarin saya menggunakan D tambah L berarti menggunakan DKI. Hitungannya harus menggunakan DKI gitu ya. Jadi konsekuensinya seperti itu. MR berarti ngambil yang antara ini MR-nya. MC adalah kekuatan lentur tersedia. Berarti ini di bab F ya, di bab F hitungan balok ya, hitungan balok. Nah, sekarang kita sudah punya indeks dengan lentur sumbu mayor dan indeks dengan lentur sumbu minor. Ya. Nah, kalau balok itu kan sebenarnya kan kalau kolom jelas ya. Kalau kolom itu kan bisa ke sana X, bisa ke sana Y. Kalau balok seperti ini kan ke bawah, melendutnya ke bawah, sama melendutnya ke sini gitu ya. Ke arah sumbu minor. Sumbu minor, sumbu mayor. Ini. Nah, kalau nanti bab F-nya kita buka lagi ya. Nah, berarti nanti sesuai dengan persamaannya untuk momen MC-nya. Jadi MCX berarti sumbu mayor, MCY itu juga sebagai sumbu mayor. Nah, terus pertanyaannya yang momen MR-nya dipakai yang mana? Nah, karena ini ada dua arah, berarti sebenarnya sumbu kuatnya kan sumbu yang ini M3 ya. Ini M berapa ya? Tergantung dari profilnya ya. Biasanya ini sumbu kuat. Nah, nanti sisanya pakai yang satunya lagi. Jadi dilihat lagi M2-nya yang mana, nanti sumbu lokalnya di masing-masing. Nah, kalau sudah, berarti nanti ada MRX sama MRY bisa dimasukkan dari situ. Karena kan sama kan, kayak balok kan melendutnya ke sini sama melendutnya ke sini. Ini juga sama. Berarti sumbu kuat, sumbu lemah. Nah, nanti dicocokin dengan yang rumus MCX-nya sama MCY-nya. Ya, sampai di sini kira-kira paham belum? Jadi ini Bisa ada dong, P, Pak. ya ada M2, ada M3. Nah, PR itu namanya perlu, ya kalau kita pakai kode di sini. Ini diambil dari metreknya. PC itu nanti dari aksialnya. Nanti kita jelasin untuk aksialnya ya. PC-nya bagaimana. Nanti dibandingin kalau dia lebih kecil berarti menggunakan rumus yang ini. Kalau dia lebih besar menggunakan rumus yang ini. Oke. Berikutnya adalah MR sama MRX sama MRY. Nanti diambil aja angkanya ini negatif sama positif berarti hubungannya kalau momen kan kadang seperti ini. Tapi kalau balok kan momennya seperti ini ya. Sorry ini saya salah ini. Ini untuk momen yang di sini. Kalau aksial kadang juga seperti ini. Nah gini. Tapi ada juga yang seperti ini juga ada. Ya. Nah jadi kalau untuk yang ini nanti diambil yang nilai yang paling maksimum. Positif negatif sementara diabaikan. Kenapa? Karena di dalam baja itu kan tekan sama tarik kan hampir sama. Ya, dianggap sama. Kalau beton berbeda, ada tumpuan, ada lapangan. Jadi yang positif itu nanti lapangan, yang negatif itu adalah tumpuan. Kalau di baja sebenarnya perilaku tekan sama tarik itu kekuatannya bersama, maka ambil aja yang terbesar. Ya, jadi M2-nya yang mana, nanti yang hubungannya dengan minor, M3-nya hubungannya dengan mayor. Minor berarti yang ke arah sana, mayor yang ke sini. Ya, ada mayor, ada minor. Nanti baru dicek di sini, masukin angkanya kurang dari 1 berarti oke, aman. Jadi ini dari Makrek, misalkan contohnya nih ya, ketemunya yang ini. Berarti ini dari Makrek, ini dari Makrek, M2 atau M3, ini M2 atau M3 salah satunya. Yang ini berarti ngitung menggunakan F, bab F yang mayor, bab F yang minor. Maka dipilih dulu mana yang mayor, mana yang minor. Gitu ya. Nah, ini bawahnya sama, ini cuma detailing aja. Detailing kalau untuk lentur berapa gitu ya. Oke, ini untuk ngitung berarti kita akan balik lagi ke menghitung PC sama MCX sama MCY gitu ya. Kita akan coba 3. Kita naik ke atas.
ke atas. Dulu kolom dapat nggak ya, Lutfia? Kalau seingat saya dapat di struktur baja 2, Pak, tapi udah lupa lagi. Dulu dengan saya bukan ya? Kalau tidak salah dengan Pak Sus kalau dulu. Oh, Pak Sus ya. Ya. Oke, berarti kita masuk ke tadi ya, sumbu mayor sama minor. Sumbu mayor sama sumbu minor. Bukan ini. Nah, ini. Berarti nanti kalau misalkan profilnya adalah profil I, kompak simetri ganda lentur, berarti pakai formula yang ini. Ini sebagai MC sumbu mayornya ya, MC sumbu mayornya. X tadi itu adalah misalkan. Tuh yang minor, nah di sini juga ada nih. Ini nomor F6. Ini sebagai MC Y, kompon profil I atau kanal yang melentur terhadap sumbu minornya. Jadi rumusnya F2, F2 mungkin udah ya karena udah dipakai. Satu lagi adalah F6. Ya, rumusnya sama gitu. F6. Nah, ini yang dipakai. Dia pakai yang ini. Tekuk lokal sayapnya yang ini. Tinggal dipilih saja dibaca. Dia kompak atau langsing. Samalah kayak itu, cuman dia arahnya nanti ke sumbu lokalnya. Jadi S-nya juga SY yang dipakai ya. Itu ya. Saya lanjut lagi ke tekan aksial ya. Nah, berarti kalau aksialnya nyari yang bab aksial. Ini adalah yang tekan. Ya profilnya apa gitu ya? Tekuk lentur komponen struktur tanpa elemen langsing. Berarti nanti cari dulu dia elemen langsing atau elemen tanpa elemen langsing. Tuh. Kalau panjang efektif bisa menggunakan yang itu, pendekatan itu yang tumpuan sendi-sendi, tumpuan sendi roll gitu ya. Kalau masih ingat. Ini rumusnya yang ini. Jadi PC-nya tadi itu adalah yang ini. Ya. Nah, panjang efektifnya ini menggunakan tumpuan ya. Pendekatan tumpuan itu nanti K-nya berapa. Nah, tekuk lentur pada tanpa elemen langsing. Misalkan rumusnya yang ini. Maka rumusnya yang ini. PN sama dengan, nah inilah sebagai nanti sebagai PC-nya. Ya. PC-nya sebagai nilai. Tapi di situ tadi apa ya? Saya lupa. Nanti balik lagi lah. Saya ulangi lagi dulu sini ya. Kayaknya ada yang kalikan Pi ya. Nanti harus hati-hati. Apakah PC-nya itu dikalikan dengan Pi atau tidak? Itu aja. Saya lupa tadi. Nah, tegang kritisnya FCR. Nah, disyaratkan terhadap LC dibagi R. Apakah kurang dari 4,71? Karena yang dipakai. Ini sudah benar dikalikan FY, dulu masih salah, dia tidak tanpa FY. Nah, kalau LC-nya itu hanya tekuk ya. Panjang efektif konter. Ya, maksudnya itu panjang bentangnya. Nah, nanti dicek ya, dibagi R, dia lebih besar atau lebih kecil. Jadi baru rumusnya yang ini. FCR-nya masuk sini, kalikan agrosnya profil dari profil. Atau ketemu yang ini, masukkan ke sini, ketemu agrosnya. Nanti yang inilah yang dipakai di perbandingan tadi. Cuman saya lupa apakah P kekuatan itu perlu dikalikan Pi atau tidak. Ya, harusnya desain itu harusnya kalikan Pi kalau namanya desain ya. Nah, nanti di ini dia termasuk yang mana? Siku tunggal tanpa elemen langsing. Jadi di sini berdasarkan keadaan tekuk lentur pada komponen struktur tanpa elemen langsing. Yang berikutnya torsi dan tekuk
Jadi nanti yang diambil itu nilainya adalah kekuatan tekan nominal harus diambil dari nilai terendah yang diperoleh dari tekuk lentur, tekuk torsi, ini dan tekuk torsi lentur ya. Jadi tekuk lentur dan tekuk torsi dan tekuk torsi lentur diambil dari 3. Nah di sini ada 1, tapi digabung tekuk lentur ya untuk tanpa elemen langsing, misalkan yang ini ya kategorinya. Terus 1 lagi ini digabung tekuk torsi dan tekuk torsi lentur tanpa elemen langsing. Jadi dari 2 formula PN ini tadi, yang ini dengan yang ini, itu diambil nilai yang paling rendah. Jadi kekuatannya diambil yang paling rendah. Nah, jadi dua hal itu diambilnya yang paling rendah. Ini berdasarkan dari ini struktur simetri tunggal mengalami torsi terhadap pusat. Nah, seperti maksud asimetris berarti nggak sama. Nah, jadi pakai yang ini. Kalau dia elemennya adalah elemen tanpa elemen langsing. Elemen langsing dan tanpa elemen langsing itu ada syaratnya di tabel sebelumnya ya, di bab sebelumnya. Nanti ada nilainya yang kemarin juga sama, yang di tabel. Berapa ya tabel ini? Nih, tanpa elemen langsing dengan elemen langsing nanti rumusnya menggunakan yang mana? 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini digabung. Jadi sebenarnya ada 2 ini. Kalau sekarang, kalau dulu kan dipisah. Persamaan dulu dipisah, kalau sekarang disatuin. Nyatuinnya gimana juga saya nggak tahu. Kalau dulu ada tekuk lentur, tekuk torsi lentur sendiri. Kalau sekarang digabungin. Jadi sebenarnya cuma membandingkan 2 aja, tekuk lentur. Satu lagi adalah tekuk torsi dan tekuk torsi lentur. Itu digabungin jadi 1. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kebayang. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada, kita masuk ke bab berikutnya. Stop dulu ini. Jadi tadi siapa tadi yang udah datang? Nida, Pak. Ida, Dito sama Arik kemana ya? Kalau Dito sudah ada di Zoom, kalau Oh, Arik Dito ada. belum, Pak. Belum join. Dito. Oke. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ini bab 4. Analisis struktur gedung dengan modifikasi bracing. Sebenarnya yang pertama ini kita itu pengen tahu kalau kita tambahkan bracing, ya. Jadi sebenarnya untuk babnya ini kurang lebih akan sama, sebenarnya mengulang. Jadi kalau sudah punya hitung-hitungan sendiri gitu, usahakan punya hitungan sendiri ya, biar Anda tahu gitu. Meskipun juga nanti dipaksa untuk tulis tangan juga gitu. Tapi maksud saya kalau punya hitungan sendiri itu nanti bisa dipakai, benar salahnya bisa di cross check dengan temannya, nanti bisa dipakai terus menerus gitu. Dan memang lebih enak adalah menggunakan buatan sendiri karena kita lebih paham. Buatan orang lain ya cuman hasilnya udah tahu aja tapi nggak ngerti prosesnya, jadi nggak ada kepuasan. Ini sama nanti ya, cara ininya sama. Yang pertama adalah kita akan menambahkan basing. Ya. Menambahkan basingnya di mana? Kita akan menambahkan basing di misalnya kita punya seperti ini ya. Punya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, kita nambahkan bracing di sini misalkan. Nah, kita tambahkan bracing di sini dulu. Yang tadi sebenarnya kan mode 1 itu kan kalau normatifnya kan transaksi. Mode 2 transaksi. Mode 3
rotasi, gitu ya. Itu adalah konservatifnya. Meskipun sekarang informasi dan saya juga belum tahu pasti, mood 1 dan mood 2 boleh terjadi rotasi. Tapi logika saya kalau mood 1, mood 2 terjadi rotasi, pasti ada konsekuensi peningkatan bebannya. Ya. Artinya apa? Berarti struktur itu harus ditambah bebannya untuk mengatasi perilaku itu. Nah, untuk tugas yang ini, kita akan coba, misalkan yang kemarin mood 1-nya saya masih transaksi. Kita coba tambahkan bracing di posisi yang mana, sehingga nanti kita arahkan struktur kita konservatif. Artinya mood 1 ya transaksi, mood 2 ya transaksi, mood 3 ya transaksi. Itu ya tujuannya. Terus kalau sudah benar, bagaimana kalau saya sudah normatif gitu ya, transaksi. Berarti tetap ditambahkan bracing untuk mengetahui peningkatannya seperti apa. Ya. Jadi nanti kita pola pikirnya jadi tahu ya. Ini misalnya seperti ini. Oh, saya misalkan tadinya rotasi atau saya kasih di sini masih rotasi, saya tambahin lagi nanti di ujung bertahap ya, pinggir-pinggir tapi simetris. Ini juga saya tambahin. Ya, ya nanti memang kalau kita pemilihannya terlalu kecil, otomatis jadi semuanya di bracing. Jadi ya itu kayaknya nggak pas ya. Kemarin kayak saya memberi contoh juga karena terlalu kecil, jadi semuanya di bracing. Jadi kayak penjara malah jadinya. Jadi nanti yang ada coba nanti kita diskusikan kalau misalkan ada yang di sini udah oke, tambah lagi sini satu, oke gitu ya. Yang penting jangan semuanya di bracing. Kalau udah seperti itu, nanti di posisi tertentu kita rubah saja ini. Nah, dengan menambahkan bracing, logikanya pasti akan meningkatkan kekakuan. Ya, kita bicara satu perencanaan, satu analisis. Kalau perencanaan berarti dengan menambahkan bracing, sebenarnya sistem perencanaan harusnya sudah berubah. Apa namanya? Apa ya? Jadi kalau kita sistem ganda gitu ya di beton itu ada sistem ganda kan, karena adanya shear wall kanan kiri misalkan, jadi dia sistem ganda. Beban gempa itu sebenarnya yang diserap oleh rangka itu 25% minimal gitu ya. Sisanya akan diterima oleh shear wall. Nah, dengan adanya rangka seperti ini, sebenarnya dengan adanya rangka berarti sistem bangunnya itu berubah kan? Bukan lagi rangka lagi, tapi ada bracing. Nah, harusnya mungkin di bagian titik tertentu itu jadi dibikin sendi gitu. Ya, dibikin sendi yang sini bikin jepit gitu ya. Tetapi kan bangunan ini seolah-olah existing sudah jadi. Dulu misalnya merencanakan jepit semua, kita nggak mungkin merubah dia menjadi sendi gitu ya, dengan sekian banyak portalnya. Nah, berarti mungkin kita tidak menerapkan itu karena yang penting bangunan sudah ada, bagaimana kita tingkatkan terhadap kondisi yang ada. Maka kita tambahkan bracing. Dengan tambahkan bracing, maka dia akan semakin kaku. Dengan tambahkan kaku, biasanya T-nya akan semakin kecil. T semakin kecil hubungannya dengan CS di gempa ya. CS akan linear dengan WT-nya, maka V-nya akan semakin kecil. V semakin kecil, maka scale faktornya juga akan semakin kecil. Gitu ya, logika pola pikirnya kita gitu. Nah, berarti beban gempanya akan kecil. Beban gempa akan kecil, maka reaksi-reaksi ini atau gaya dalam ini juga akan mengecil. Nah, logikanya gitu ya. Jadi, kita tambahkan satu hal, perilaku story drift-nya kita bisa cek, elemennya karena momennya tambah kecil, maka angkanya akan semakin kecil. Ya. Kapasitasnya sudah punya hitungannya, tinggal dibandingkan dengan momen-momennya saja, gitu ya. Jadi momennya tinggal bandingkan saja, hitungan apa namanya, hitungan elemennya sudah ada di bab sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau mau dirubah lagi berarti nanti nilai R-nya akan berubah, nilai R-nya juga akan berubah dengan adanya bracing, nilai R-nya akan berubah. Meskipun kita tidak bisa ngecek ini berapa persen masuk ke sini, berapa persen masuk ke sini, karena ini kalau seperti itu kan nanti konfigurasinya kita rubah ya, load dari sistem perancangan. Jadi nanti Anda nambahkan bracing di bagian pinggir,
Yang sudah jadi, yang sudah transaksi rotasi, usahakan benar-benar simetris kanan kiri. Jadi kalau ada di sini misalkan seperti ini, nambahin sini saja nggak apa-apa. Nambahin sini saja. Di tengah-tengahnya karena beda. Takutnya nanti malah terjadi rotasi malah jadi. Atau Anda pasang satu sisi ya pasti tidak akan simetris, berarti kemungkinan akan jadi rotasi di mode 1 dan 2. Nah, kalau yang T1 belum transaksi, mode 2 belum transaksi, maka bertahap saja. Tambahkan di sini, terus dipindahkan lagi arahnya, dicek lagi mode satunya. Kalau belum, tambahkan di sini, masih belum kita pindahkan lagi silangnya. Kalau belum juga nanti bisa didiskusikan dengan saya. Ya, nanti akan seperti apa jadinya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita mencoba memodifikasi bangunan, efeknya akan kemana gitu ya. Nah, kita bicara perilaku akan panjang. Dia akan meningkatkan bagian elemen yang mana, ya, bagian struktur yang mana, sehingga dia akan lebih tahu bagian yang mana. Ya. Kira-kira paham nggak untuk bab 4? Ini mainan software aja ya. Tinggal dimasukkan, nanti dikeluarin. Oke, ini sama. Saja. Nah, adanya bracing. Beban total bangunan pasti berubah ya, karena adanya tambahan bracing. Ya meskipun nggak signifikan. Cara menghitung berat ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan massa. Satu lagi ada menggunakan base reaction. Asalkan kombinasi yang digunakan adalah sama, di massa juga sama dengan base reaction, hasilnya pasti sama. Cuman karena massa harus kalikan gravitasi, kalau beban bisa langsung diambil angkanya. Itu saja ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan analisis statik ekuivalen. Nah, itu juga berubah. Kenapa berubah? Karena nilai T-nya itu akan berubah. Dengan nilai T berubah, maka nilai CS-nya akan berubah. Ya, tapi ya tergantung bisa berubah, bisa tidak, tergantung CS-nya posisinya di mana. Atau nilai T-nya itu posisinya di mana. Jangan-jangan pakai yang syarat minimum, syarat maksimum gitu ya. Nah, itu bisa nggak berubah, tapi harus dicek tetap. Karena T-nya berubah, CS berubah, maka V-nya juga berubah. V-nya berubah, skalakan di sini. Cek simpangan antar lantai, nah ini juga sama. T-nya berarti dipakai kondisi T realnya, nanti dicek lagi ke CS, nah nanti ada perubahan atau tidak. Baru dicek lagi. Displacement-nya kan pasti berubah juga itu, karena lebih kaku, displacement-nya kan berubah. Nah, nanti hasilnya lebih apa. Jadi nanti kalau kita bandingkan itu, simpangan lantainya tadinya yang normal belum ada bracing, sekian angkanya. Meskipun pembatasnya kemungkinan akan sama kan, karena kan pembatas dipengaruhi oleh tinggi sama materialnya sama lagi redundansi, jadi nggak akan berubah. Nah, nanti nilai-nilai yang di sininya kita bandingkan aja peningkatannya berapa. Nah, terus untuk yang pertama terjadi transaksi-transaksi, yang kedua itu, nah itu juga nanti kita coba cek peningkatannya berapa. Pasti lebih tinggi itu. Ya, karena sebenarnya harusnya dia kan dinambahin beban lagi. Jadi displacement kan semakin tinggi kan. Nah, pasti lebih tinggi lagi. Output gaya dalam berarti sama ya dengan yang kemarin, dengan bab sebelumnya. Yang hitungnya tinggal dihitung saja, kapasitasnya sudah ada. Kapasitas balok kolom kan nggak berubah. Yang berubah adalah nilai
P-nya, nilai M-nya, nilai PU-nya atau PR-nya, nilai MR-nya yang berubah, tinggal dibandingkan lagi saja. Tapi hitungan-hitungan kapasitasnya itu nggak akan berubah kecuali Anda merubah dimensinya. Ya, kalau tidak merubah konfigurasi tetap kayak gitu ya tidak akan berubah. Gitu ya, jadi lebih cepat untuk bab 4-nya. Jadi seperti itu. Kira-kira kebayang nggak? Jadi Anda nambahkan bracing pinggirnya, baru dikontrol lagi. Caranya jangan modelingnya jangan dirubah langsung ya. Anda save as saja. Save as kondisi existing modeling gitu ya. Terus nama kedua existing apa namanya? Existing yang kedua itu apa? Existing untuk story drift ya. Terus yang kedua di save as bracing modeling. Yang kedua bracing untuk apa namanya? Untuk story drift gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kita punya beberapa file gitu yang harus dicek. Jadi kalau dibandingin selesai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bapak mau bertanya, untuk Silakan. bracingnya sendiri apakah dirilis atau enggak ya Pak? Kalau bracingnya, karena kita di posisinya adalah menerima batang tarik dan tekan ya. Dan sebenarnya kalau untuk perilaku struktural itu sebaik di situ dijepit gitu ya. Jadi tidak usah dirilis di bracingnya. Karena kalau bagian portal harusnya kan dirilis. Dan dia karena berfungsi sebagai bracing, nah kita akan asumsikan di situ dijepit saja. Untuk profilnya sendiri Pak, apakah itu menggunakan siku atau profil yang lain Pak? Profilnya bebas saja ya, pakai enaknya sih profil. Karena dihitung juga ya nanti ya batang tekan batang tariknya. Jadi untuk profilnya usahakan ukurannya sama dan menggunakan profil I saja biar nanti ngitungnya tidak pemilihan rumusnya tidak berubah. Karena dihitung juga nanti batang tarik batang tekannya kapasitasnya kuat atau tidak. Jangan sampai nanti besar tapi setelah dicek ternyata dia nggak kuat. Jadi sebenarnya gampangnya sih biar Anda punya coba-coba Anda bisa running, cek aja di dalam etapnya ya. Yang orang sering warnanya merah dan sebagainya kurang dari 1 gitu ya. Tapi tetap Anda harus ngecek dengan peraturan yang ada di kita. Meskipun sebenarnya kita mengacu ke mereka, tapi kan perbedaannya di mana kita kadang kurang ngecek. Jadi untuk bracingnya profilnya bebas, tapi kalau mau mau lebih mudah sarankan menggunakan profil I. Ya. Yang penting cara memasangnya kalau menggunakan profil I jangan seperti apa ya? Mungkin saya set dulu ya. Ini dari segi ini sih. Misalkan kayak gini nih. Nah, ini kan profilnya menghadapnya ke profilnya ini ya, profilnya untuk kolomnya. Ini kolom gini ya. Nah, bracingnya saya menggunakan profil I gitu kan. Nah, biasanya orang kan pasang biar kuat kan kayak gini ya. Padahal ini kan fungsinya bukan untuk lentur, tapi untuk tariknya. Seperti ini kan. Nah, kalau seperti ini, pasti ketika ditarik tekan, dia kan ke sumbu lemah. Nah, itu bisa ke arah sini, ke arah kita, atau ke arah ke dalam. Jadinya apa? Ya, itu bisa ngenain, misalkan dia udah ada dinding, bisa ngenain dinding. Makanya masangnya nanti, usahakan nanti, jadi seperti ini, diputar seperti ini. Jadi si profilnya itu jadi kayak gini. Ini jadi di sini ada gini. Nah gini ya jadi ya. Jadi kalau ini ke atas dan ke bawah. Kalau menggunakan profil I, kalau bulat kan juga nggak ngaruh.
Jadi masangnya seperti itu, jadi ke arah bidang gitu. Jangan sampai dia malah nekuknya ke arah, pasti menekuknya ke sumbu lemah. Ya, jadi biar nanti ke arah dindingnya, atas dan ke bawah gitu, bukan ke depan dan ke belakang. Karena fungsinya tarik dan tekan sebenarnya kan nggak ngaruh, dia mau dipasang gini, mau pasang gini nggak ngaruh. Cuman efeknya itu nanti kalau dipasang seperti yang ini, nah dia nanti kalau terjadi tekuk, dia akan ke arah dalam dan ke arah luar. Kalau ini ke arah atas dan bawah, jadi lebih safe. Gitu ya. Batang tekan, batang tarik, dicek lagi cara menghitungnya. Nah, untuk sambungan mungkin sementara kita pending dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita akan isi ya untuk sambungan. Takutnya nanti nggak selesai. Jadi kalau nanti pertanyaannya misalkan logikanya Anda sudah paham. Ketika saya tambahkan kaku, maka apa yang efeknya kemana? Ketika efeknya kemana, maka berakibat kemana? Gitu ya. Jadi kalau Anda nanti bekerja itu punya logika, oh ini sekian, ini saya tambahkan gini jadi sekian. Nanti meningkatnya di bagian mana? Gitu. Ya. Nah kalau udah kayak gitu nanti enak, Anda berpikirnya enak. Sampai dengan detailingnya. Sama aja di beton juga sama aja. Cuman kita karena gempanya sedikit, jadi kita nggak dicek peraturan, tidak perlu dicek. Di deltanya nggak dicek gitu ya, tapi tetap untuk persyaratan itu karena di syaratan peraturan itu semuanya harus dicek kalau untuk perancangan. Yang terpenting sekarang Anda tahu apa yang merubah struktur itu, ditambahin apa gitu ya. Kalau misalkan kalau beton, nah kalau beton kan mau nambahkan beton lagi ya bisa, tapi kan pasti butuh area yang lebih luas lagi. Atau saya menggunakan FRP ya, berarti nambahin tekannya. Kalau baja kayaknya nggak efektif tambahin juga, karena dia kekakuannya pasti tidak akan menambah. Kalau masalah tariknya, nah baja sudah diwakili. Gitu. Nah berarti apa? Karena tekannya yang kurang, berarti tambahin lagi aja dengan beton. Jadi nanti jadi komposit. Nah nanti seperti itu. Minggu depan kita UTS ya. Minggu depan kita UTS, materinya sampai dengan bab 3. Jadi yang bracing nanti tidak masuk ke materi. Tidak masuk ke materi ini. Sampai dengan bab 3. Soalnya kayak gimana? Nanti saya akan berikan model. Saya menggunakan versi 2017. Kemarin tuh saya lupa, kemarin kayaknya ada yang WA saya software yang versi lama ya. Siapa ya, saya lupa kemarin tuh. Saya udah download tapi lupa naruh di laptop yang mana. Dari sini enggak ya? Atau mahasiswa SPG, saya lupa. Yang kemarin WA saya ngasih Google Drive itu lah. Bukan dari sini ya. Ya kalau ada nanti tolong di ini ya, di WA lagi biar saya nggak usah nyari-nyari, WA-nya udah terlalu banyak. Sering tenggelam kalau nggak di WA lagi. Itu ya, jadi minggu depan kita akan UTS. UTS-nya bagaimana? UTS-nya nanti saya akan kasih model. Model menggunakan versi 2017, mudah-mudahan semuanya bisa membuka. Oh, ada yang 2013 ya? Si Saiful ya? Saiful 2013. Iya betul Pak. Bisa nggak ya di save as kayak AutoCAD gitu? Saya kok belum ini. Ya nanti saya coba ya, saya tanya mungkin ada yang bisa. Nah, nanti mungkin modelingnya akan saya kasihkan 1 hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya. Nanti dicoba dicek, dibuka, bisa atau tidak. Berarti nanti pertanyaannya tinggal milih saja. Jadi kalau misalkan contohnya berapa scale faktor, Anda buka di situ. Berapa scale faktornya untuk U2 bagian ini, nah gitu-gitu aja. Berapa beban untuk baloknya A1, AB gitu.
Jadi artinya apa? Artinya ya buka softwarenya itu, nah mungkin satu dengan yang lainnya pertanyaannya beda-beda ya, tapi seputar di situ saja. Jadi Anda 1 hari sebelumnya pahami itu outputnya kalau mau dikeluarin output maksimumnya berapa, nah gitu nanti dibuka, diisi aja nanti seperti itu ya. Ya, kalaupun ada hitungan juga sedikit, tapi kebanyakan nanti enggak. Jadi untuk memahami, kalau Anda kan sudah membuat, sudah mengeluarkan outputnya. Kalau benar-benar kemarin ngerti, otomatis kalau dibalik pasti juga lebih ngerti lagi. Ya, kasih modelingnya, Anda pelajari. Kalau perlu dicatat aja, maksimumnya yang mana, ini yang mana. Gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan pas banget ya kebetulan pas, langsung aja tinggal disalin. Jadi ngerjainnya kan cepat. Nah kalau untuk ujian saya nggak tahu nih. Ini kan banyak yang kerja juga. Ini online juga, mau malam atau gimana saya terserah aja. Nanti saya ujiannya menggunakan jam pengganti yang kemarin ya, saya di Jakarta. Jadi nanti Jumatnya tetap ada kuliah. Mungkin enaknya ujiannya malam ya. Gimana? Kalau malam jangan malam banget, nanti dinarnya terlalu malam ya. Beda berapa jam, sejam ya dinar. Iya Pak, bagaimana Pak? Bukan, maksudnya kalau terlalu malam kan Anda jadi malam banget kan. Di tempat Anda kan lebih dulu kan? Waktu saya sama Pak, Di lagi mana di sih dinar? Bandung misalnya. Oh lagi di Bandung. Oh, berarti aman. Itu yang beda. Sugi di mana? Masih di Manado, Pak. Manado, berarti masuk ke tengah atau timur ya? Tengah, Pak. Oh, tengah, agak sejam ya. Beda sejam, ya. Gak apa-apa, Pak. Mendingan malam, Pak. Soalnya saya mungkin sore masih di jalan. Ya emang enggak, saya sih kalau untuk ujian kan sebenarnya kan saya tidak perlu menjelaskan, tinggal saya kasih soal, Anda ngerjain kan. Malam juga nggak apa-apa kalau nggak keberatan. Kalau kayak gini kan nanti ada rekamannya, Anda bisa ngulang lagi dan saya kasih spare untuk Anda mengerjakan malamnya. Nah, meskipun juga yang lagi santai bisa langsung ngerjakan daripada ditumpuk-tumpuk kan. Itu tetap saya kasih spare untuk yang misalkan fresh graduate belum kerja, bisa langsung kerjakan, bisa langsung submit, yang nanti bisa dikirim yang nanti. Kita malam aja ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Baik, Oke. Pak. Siap. Jadi kita UTS-nya malam. Untuk harinya nanti saya kabari lah. Kalau enggak ini ya Jumat. Untuk jadwal itu menyesuaikan dosen masing-masing berarti ya Pak, jika ditentukan oleh jurusan ya Pak. Oh iya ya, udah terjadwal ya. Saya lupa. Kapan sih saya belum dapat info ya? Kita juga belum dapat info terkait jadwalnya Pak. Kalau saya tahunya itu Makanya dia mundur 2 minggu kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa lah, kita lebih dulu nggak apa-apa. Nanti kalau memang kita udah dijadwalkan, kita pakai saja untuk kuliah. Gitu aja ya. ya siap Pak. Jadi kita fleksibel aja lah. Karena kalau namanya ujian harus dikerjakan, Anda lagi ngerjain apa juga kayaknya nggak kondusif. Terus mungkin juga Anda harus antisipasi ya, kalau nggak salah sudah diinfokan sama Bu Eri masalah luring ya. Di minggu berapa saya kurang tahu, kalau nggak salah bulan Desember ya. Karena emang bertahap ini. Nantinya bakalan luring semua ngikutin yang itu. Jadi yang kerja-kerja saya nggak tahu ini nanti. Anda mungkin siap-siap aja untuk didiskusikan ke masing-masing, apalagi yang di luar kota gitu ya, ke masing-masing divisinya nanti seperti apa. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi Anda tinggal action saja untuk mengerjakan. Enaknya kan Anda semuanya sudah merencanakan, jadi nambah bracingnya juga nggak begitu masalah. Tapi kalau nanti misalkan ada pertanyaan, silakan aja. Anda bisa mengerjakan sekarang. Terus sampai hari ini adalah upload untuk bab 3-nya, karena saya lupa memberi tempat upload kemarin. Sampai bab 3 nanti saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Nah, sedangkan yang sudah dikasih bracing,
itu harus sudah benar ya. Sudah benar itu artinya yang dikumpulkan hanya apa namanya, hanya etapnya saja. Itu sampai minggu depan hari Kamis jam 12 malam. Cuman itu sampai dengan modelingnya dan cara kerjanya transaksi rotasi. Mood 1, mood 2-nya. Tapi kalau Anda sudah mulai mencicil di bab 4-nya juga nggak apa-apa. Tapi disimpan saja. Nanti mungkin 2 minggu berikutnya nanti saya langsung sampai dengan bab 4 gitu. Jadi nanti begitu mata kuliah selesai, laporan tugas besarnya selesai, tinggal ujian saja. Ya. Jadi Anda nggak akan numpuk-numpuk gitu. Tapi kalau Anda nggak selesai, nanti numpuk-numpuk belakang, nilai progres juga nggak ada, jadinya malah pas deadline juga, apalagi bulan-bulan akhir gini, semua pekerjaan harus selesai kan. Kecuali yang dari swasta, kalau negeri pasti kalau dari pemerintah pasti harus selesai di akhir bulannya. Seperti itu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Dito. Pak, saya tuh masih bingung, Pak, untuk mengambil output gaya dalam metapsnya, Pak. Untuk kolom sama balok, Pak. Soalnya ada bentang yang berbeda juga kan, Pak, baloknya, Pak. Apakah ada caranya itu gimana? Jadi gini, kalau mengeluarkannya udah dipakai balok itu M berapa gitu udah tahu belum? Gitu. Belum, Pak. Nah, kalau balok, saya sambil buka nanti. Udah, saya sambil buka. Maaf, Pak, izin bertanya juga, Pak. Ya. Pak, untuk perhitungan kapasitas elemen struktur balok dan kolom itu ada contoh perhitungannya nggak ya, Pak? Saya masih bingung soalnya, Pak. Masih pusing. Sebenarnya kalau contoh sih untuk contoh jadinya itu saya kalau ngajar itu biasanya langsung di papan tulis. Ya, contohnya biasanya ya soalnya aja karena mereka yang mencatat gitu ya. Tapi mungkin bisa tanya yang ini yang teman-teman Anda yang Putri atau siapa ya yang fresh graduate, Dito juga fresh graduate ya. Anang gitu ya. Nanti bisa di-share lah contoh-contohnya. Cuman maksudnya jangan hanya langsung menggunakan contoh gitu ya. Karena kan contoh itu kan pada saat latihan kan kadang dibahas, kadang tidak. Nah, menurut saya prinsipnya harus tahu dulu. Ya, prinsipnya harus tahu dulu. Tapi kalau untuk contoh urutan menghitung itu terus terang saya nggak ada gitu. Ya, kalau latihan semuanya pakai itu. Ya, kalau ada mungkin di beton saya ada. Tapi kalau dibaca itu karena saya ngajarnya tim dan tidak banyak, jadi saya juga nggak buat secara langsung. Kalau ada juga yang lama, yang peraturan lama nanti malah jadi berbeda. Jadi kalau mau nge-share aja ke teman-teman ini ya, ada kan grup sendiri kan, siapa yang punya contohnya silahkan di-share. Gitu aja ya, Saiful. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terus untuk Dito tadi ya, oke. Aduh, saya harus masukin ini lisensi. Keren ya. Gini Dito, yang pertama Anda baloknya ada berapa macam? Kalau nggak salah ada 3 bentang yang berbeda, Pak, untuk ukurannya. Bentang berbeda tapi profilnya sama nggak? Profilnya sama, Pak. Nah, kalau profil sama, itu ambil saja bentangnya yang paling panjang. Ya, jadi ngitungnya satu saja. Ambil, jadi sebenarnya ini, Anda keluarin aja outputnya yang paling besar. Nanti untuk bentangnya itu menggunakan bentang yang paling panjang LB-nya. Ya, biar Anda nggak ngecek satu. Sebenarnya kalau dicek, dia juga akan mengikuti sih. Ya, jadi dipakai satu saja, tapi bentang yang paling panjang untuk hitungan. Ya, jadi itu konservatif sekali, pasti lebih aman. Gitu ya, gitu.
Nyambung nggak nih? Terus yang ketiga, cara mengeluarkan outputnya. Pada saat kita menghitung balok, itu ada dua. Balok itu yang kita hitung dua, yaitu lentur dan geser. Untuk lentur, Anda menggunakan M33. Jadi ada P, ada V2, ada V3, ada T, ada M2, ada M33. Anda menggunakan M33. Yang diambil yang mana? Terbesar negatif atau terbesar positif? Karena baja itu antara tekan dan tarik itu perilakunya hampir sama, kekuatannya hampir sama, Anda ambil angkanya yang paling besar. Ya, mau M2 negatif atau M3 negatif, M3 positif, ambil yang paling besar angkanya. Kalau nanti Anda belajar beton, M33-nya itu kalau negatif, dia akan untuk menghitung tumpuan, kalau positif dia untuk menghitung lapangan. Ya, bedanya gitu ya. Tapi kalau untuk baja, M33-nya itu diambil yang paling besar. Ya, ambil aja angkanya yang paling besar, negatif, positif, bebas. Begitu juga dengan V2, kalau V2 sama dengan beton ya, karena dia ke atas dan ke bawah, gesernya juga sama. Kalau V2 ya sama, diambil yang terbesar angkanya. Yang bedakan antara beton sama baja itu ya M33-nya. Kalau M33 di beton, hitungnya 2 kali. Maaf Pak, itu menggunakan kombinasi yang mana ya Pak? Untuk mengambil output hasilnya itu Pak. Nah, dia akan mencari sendiri mana yang terbesar. Jadi kombinasinya nanti dia akan ngitung sendiri, terus kita cari yang terbesar, maksimumnya dia akan mencari sendiri. Maksimum dan minimum. Minimum itu bisa diarahkan negatif yang terbesar, maksimum diarahkan ke positif yang terbesar. Kombinasi yang mana terserah software-nya, dia yang akan milihkan sendiri. Jadi semakin banyak kita kasih kombinasi, artinya memberikan probabilitas kan semakin besar. Nah, dia akan menghitung sendiri. Ya. Oh ya, baik Pak, baik Pak. Ya. Berarti tinggal difilter berarti nanti ya Pak. Dia bisa difilter juga, cari aja, dia suruh nyari sendiri aja. Makanya semakin banyak kombinasi saya perbolehkan, karena nanti ya tetap aja diambil yang terbesar dari sekian banyak itu. Terus balok itu ya, gitu ya, jadi M33. Nah kalau kolom, nah tadi juga udah saya jelaskan ya untuk kolom ya. Jadi diambilnya adalah nilai P-nya, terus nilai M2-nya, dan nilai M3-nya. Nanti disesuaikan. M2-nya diambil yang paling besar angkanya, M3-nya juga diambil yang paling besar angkanya. Ya, baru menghitung balik. Ya. Jadi gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya mata kuliah ini kan sudah ada, sudah dihitung. Nah, sekarang itu bagaimana kita dalam kasus yang kita buat, bagaimana cara ngitung. Nah, bagiannya sudah aplikasi itu kadang membingungkan ya. Nah, jadi Anda bisa saling share boleh ya. Yang penting pokoknya Anda ngerti aja. Nanti karena ujian yang dibutuhkan ngerti juga. Nanti ujian berikutnya kayak semacam ngitung kayak gini ya. Nanti ujiannya ini kan karena saya pakai etap. Tapi kan ada juga soal yang sudah dalam bentuk hitungan. Jadi ini diambil dari mana angkanya ini, formulanya ini dari mana gitu. Jadi semacam pemahaman ya. Karena kalau hitung-hitungan saya yakin nanti Anda sebenarnya sudah pernah, cuman mungkin butuh review lagi. Ya. Itu ya. Itu mudah-mudahan yang lain juga. Jadi silakan Anda yang udah di Bandung, yang sudah kos atau yang sudah ada ini, kumpul nggak apa-apa, kumpul saling diskusi. Pokoknya tujuan pertama adalah ngerti, bukan tujuan pertama selesai ujian gitu. Nanti kelihatan pada saat ujian kelihatan. Kalau yang satu hanya asal aja, yang satu benar-benar ngerti gitu. Karena kuliah sekarang juga saya rubah. Sekarang tugas-tugas itu saya lebih sedikit. Yang banyak itu latihan soal, dikerjakan, ditungguin, ada pertanyaan. Habis itu saya bahas di papan tulis, terus pada ngecek semuanya, selesai. Selesai materi satu bab, kuis. Gitu. Jadi yang kemarin kelihatan ngeriung-ngeriung, ikut nebeng-nebeng, kelihatan aktif, padahal dia nggak ngerjain. Nah, sudah nggak ngerti, karena soalnya nanti juga beda-beda. Ada yang diam kayaknya nggak ngerjain, tapi dia berusaha untuk ngerti, malah bisa juga.
Jadi semua saya kembalikan ke masing-masing agar mendapatkan hasil. Tadi tujuannya ngerti dulu, ya. Kalau masalah hasilnya biasanya akan linear. Kalau nggak ngerti, Anda bisa diskusi, Anda bisa pakai Google Meet, Anda pakai Zoom kalau memang mau dibutuhkan siapa yang sebagai apa namanya yang menjelaskannya. Jadi saya pastikan ketika Anda pengen ngerti, Anda menjelaskan teman Anda. Itu biasanya belajar yang paling efektif. Cuman efeknya itu ya biasanya yang diajarin lebih bagus nilainya, kita jadi sakit hati. Udah nggak usah mikirin, Anda juga sudah semuanya udah lulus kerja kan. Mindsetnya kan udah berubah, tidak seperti yang dulu harus nilai bagus. Yang penting Anda apa sih yang didapatkan ketika Anda mengambil mata kuliah ini, apa yang didapatkan ketika Anda lanjut kuliah ini gitu ya. Jadi mindsetnya jangan dikit-dikit nilai, wah dia lebih bagus padahal saya yang ngajarin, ya itu udah takdir aja lah kalau masalah nilai itu. Mungkin karena Anda terlalu tergesa-gesa, jadi nilainya lebih kecil, yang itu terlalu teliti, nilainya lebih bagus, bisa juga. Gitu. Ya, tapi biasanya itu hanya kasus saja, tidak selalu gitu ya. Jadi gitu ya, jadi Anda bisa membentuk suatu kelompok-kelompok kecil untuk bisa berdiskusi gitu. Meskipun Anda beda jauh, atau berbeda tempat, Anda sekarang semuanya sudah terbiasa dengan menggunakan daring kan. Malam-malam kita diskusi. Sugi sama Saipul misalkan. Yuk kita malam-malam mau pakai apa? Pakai Google Meet. Kalau Google Meet yang Gmail kan sejam. Nah, pakai aja yang email Polban itu unlimited gitu. Atau pakai Zoom ini yang pinjaman dari Bu Eri ini juga bisa. Jadi bisa dapat apa yang didapatkan malam-malam berapa, bebas tinggal diatur saja waktunya. Ya, nanti tujuannya sama, semuanya ngerti, ya nilai ngikutin. Gitu. Pak, izin Pak. Saya lihat yang di Google, di Classroom, di Google itu materi Bapak yang menghitung fee itu kan belum diupdate kayak yang pertemuan kemarin ya Pak ya? Yang mana ya? Masih 11 halaman. Yang materi menghitung fee yang belum selesai. Oh iya, saya belum update ya. Iya. Itu T-nya aja yang belum lengkap itu, Sugi. Iya. Iya, Pak. Jadi T-nya yang belum lengkap, ya nantilah saya. Tapi kalau hari ini saya full sampai sore ya. Di sini saya bisa lagi ngajar yang dari Dikti itu dosen dari beberapa perguruan tinggi. Lagi ke Polban. Paling ada sore, Sugi. Mudah-mudahan nggak lupa. Iya, Pak. Ya. Kalau sementara nanti tanya-tanya aja, diskusi. Ini teman angkatan Anda siapa? Saipul? Sama Tria, Pak. Sama Tria ya. Malam sih diskusi, Pak. Iya. Atau yang baru-baru juga nggak apa-apa, adik kelas kan. Biar kenal. Ya gitu ya, nanti saya coba update. Belum saya update, tapi intinya yang kurang hanya nilai T-nya saja. Oke, ada lagi? Enggak, Pak. Silakan, Putri. Untuk tugas yang dikumpulkan hari ini kan sampai bab 3 ya, Pak. Kalau dari saya sendiri untuk kapasitasnya karena baru mendapatkan penjelasan yang lebih jelas barusan dari Bapak, apakah lebih baik seadanya atau diselesaikan sampai kapasitasnya, Pak? Gini, itu kan sebenarnya progres itu ya. Progres itu bisa selesai, bisa tidak. Kalau selesai berarti maksimal, kalau tidak ya tetap ada nilainya, tapi nggak maksimal. Beda dengan Anda tidak mengumpulkan gitu ya. Kalau tidak mengumpulkan, no. Kalau mengumpulkan sampai 80%, 80%, kalau 1%, 1%, kan gitu logikanya. Jadi maksud saya, Anda tetap maksimalkan saja, karena saya dibatasi waktu sampai dengan jam sekian, Anda kumpulin. Submit aja sampai dengan selesainya, baru Anda lanjutin lagi. Karena nanti hasil akhirnya kan juga harus dicek lagi. Gitu. Jadi sekarang itu, kenapa saya bikin seperti itu, biar tidak numpuk di belakang. Dan saya menghargai setiap progresnya. Gitu ya. Jadi sebaiknya tetap Anda kerjakan saja.
Nanti seselesainya sampai mana Anda submit saja. Ya. Namanya progres ya progres kumpulkan hari itu juga gitu ya. Atau sesuai waktu yang sudah dijanjikan. Tapi kalau terlambat ya bukan progres lagi nanti. Ya udah anggap aja nilai akhirnya saja yang nanti dicek. Gitu ya Putu ya. Ah iya, baik Bapak, terima kasih. Jadi selesainya 30% ya kumpulin daripada 0. 40% kumpulin, 60% kumpulin. Tapi Anda masih punya hutang untuk menyelesaikan nanti hasil akhirnya. Jadi saya memaksa biar ada aktivitas dan saya hargai gitu. Meskipun progres juga komposisinya tidak besar ya persentase ini. Oke, seperti itu. Ada lagi? Oh, enggak ada, saya mau kumpul ban. Tadi nihil ya nih ya. Ya masuk keluar banyak. Nanti tinggal di ini aja. Rekamannya di share aja ya nanti siapa yang rekam tadi ke teman-temannya. Nanti bisa didengarkan kembali. Jadi mungkin kuliah beberapa saya kadang 2 jam, kadang 1,5 jam, kadang 3 jam tergantung dari materinya. Tapi secara total Anda punya kewajiban juga untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi waktu tugasnya gitu ya. Nah, kalau sistem reguler atau di kelas, biasanya saya suruh beresin sampai dengan waktu selesai kuliah, deadline-nya. Nah, cuman karena ini variasi macam-macam, kalau nanti sudah luring mungkin saya akan terapkan seperti itu. Jadi sekalian ngerjain di situ, kadang saya tungguin, kadang tidak. Jadi kalau ada pertanyaan langsung selesai, langsung dikumpulin di waktu itu juga. Tapi kalau kayak gini mau ditungguin juga, Anda juga belum selesai karena ngerjain tugas yang lain ya. 1, 2. Jadi saya coba cari jalan tengahnya. Setelah saya jelasin. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan, Anda bisa WA ke saya ya. Kalau pas lagi saya longgar, saya langsung jawab. Oke ya, mungkin itu saja. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa minggu depan untuk dikumpulkan juga untuk modelingnya, yang untuk tambahan basing. Jadi modelingnya kalau bisa sudah selesai, baru nanti lanjutkan ke laporannya. Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup silakan bisa lanjutkan untuk mengerjakan. Untuk aktivitas yang penting nanti jam 12, sebelum jam 12 malam Anda submit tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak Bapak. Bapak. Sehat Oke, selalu Bapak. ya, saya pamit duluan.